Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Badrun selaku Kepala Desa Seloharjo, yang kami hormati Bapak Sudarminto SPD selaku Kami Tuo Desa Seloharjo, yang kami hormati Ibu Lasmi Wayansari SGZ MPH dan Ibu Almira Sitasari SGZ MPH RD selaku dosen pembimbing serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan advokasi gizi. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Badrun selaku Kepala Desa Seloharjo, Bapak Sudarminto selaku Kami Tuo Desa Seloharjo, Ibu Lasmi Wayansari dan Ibu Almira Sitasari selaku dosen pembimbing yang berkenan hadir dalam kegiatan advokasi gizi ini secara daring melalui WhatsApp group. Kegiatan advokasi ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan dan meningkatkan kerjasama antar semua pihak yang nantinya akan terlaksana kegiatan-kegiatan intervensi gizi yang akan dilaksanakan di Desa Seloharjo. Semoga dengan adanya advokasi gizi ini, kegiatan-kegiatan intervensi gizi seperti penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sekian yang dapat saya sampaikan atas nama seluruh panitia. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah gizi dapat terjadi pada seluruh kelompok usia dan akan mempengaruhi status gizi pada periode siklus kehidupan berikutnya. Kekurangan dan kelebihan gizi muncul karena pola makan bergizi tidak seimbang. Kekurangan gizi terjadi akibat asupan gizi di bawah kebutuhan tubuh, sedangkan kelebihan gizi timbul karena asupan gizi melebihi kebutuhan tubuh. Kekurangan asupan makan pada ibu hamil dan remaja yang kurang asupan Fe akan berdampak terjadinya anemia dan lahirnya anak berat badan lahir rendah. Jika tidak ada perbaikan, maka terjadinya berat badan lahir rendah akan terus berlangsung di generasi selanjutnya. Berdasarkan data yang diperoleh pada bulan Desember 2020 di Desa Seloharjo, Bantul, diperoleh prioritas masalah yaitu 1. Berat badan lahir rendah dengan prevalensi sebesar 25%, 2. Balita kurus yang mendapat PMT sebesar 75%, 3. Cakupan balita ditimbang yang naik berat badan sebesar 60,1%, 4. Cakupan ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan sebesar 13%, di mana masing-masing cakupan tersebut masih belum memenuhi target nasional. Maka dari itu, perlunya direncanakan program gizi untuk mengatasi masalah gizi tersebut. Dapat dilakukan dengan penyuluhan tentang gizi seimbang, isi piringku, 1000 hari pertama kehidupan, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang gizi seimbang, 10 pesan umum gizi seimbang, isi piringku, dampak ketidakseimbangan gizi pada ibu balita dan ibu hamil, serta meningkatkan pengetahuan tentang pengertian 1000 hari pertama kehidupan, dampak gangguan gizi pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Yang kedua, dilakukan penyuluhan tablet tambah darah, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengertian tablet tambah darah, manfaat tablet tambah darah, dan akibat kekurangan zat besi pada ibu hamil. Yang ketiga, dilakukan penyuluhan PMT, diklat dan pemberdayaan PMT berbasis pangan lokal, di mana yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengertian PMT, manfaat bahan pangan lokal bagi kader, dan terampil dalam pembuatan PMT berbasis pangan lokal pada kader. Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah keseimbangan antara zat-zat penting yang terkandung di dalam makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh seseorang. Dahulu,
Konsep 4 sehat 5 sempurna ditampilkan dalam 5 kuadran yang berbeda. Namun, sekarang pedoman gizi seimbang berbentuk tumpeng gizi seimbang. Isi dari tumpeng ini bukan hanya makanan atau minuman saja, tapi juga meliputi aktivitas keempat parameter tersebut. Dimulai dari tumpeng yang paling atas, yang pertama adalah membatasi konsumsi gula, garam, dan minyak. Batas konsumsi gula adalah 4 sendok makan, untuk garam 1 sendok teh, dan lemak 5 sendok makan. Yang kedua, mengonsumsi sumber protein. Sumber protein beragam jenisnya, antara lain protein hewani, yaitu ikan, ayam, daging, ataupun telur. Lalu untuk protein nabati ada tahu maupun tempe. Yang ketiga, makan sayuran. 1 porsi sayuran adalah kurang lebih 1 gelas belimbing setelah dimasak atau ditiriskan. Idealnya, menurut pedoman gizi seimbang, makan sayuran setiap harinya berkisar antara 3-4 porsi. Yang keempat adalah makan buah-buahan. Untuk buah-buahan, porsi yang ideal sesuai dengan pedoman gizi seimbang adalah 2-3 porsi. Yang kelima, konsumsi karbohidrat. Kebutuhan gizi manusia setiap harinya untuk karbohidrat adalah 3-4 porsi. Yang keenam adalah gaya hidup. Contohnya adalah rutin berolahraga fisik, memantau berat badan, serta yang tak kalah penting adalah menjaga kebersihan. 10 pesan umum gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Tubuh memerlukan zat gizi, serat, serta substansi bioaktif. Oleh karena itu, sebaiknya konsumsi makanan yang beragam dan lengkap antara lain makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah. Yang kedua, perbanyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Anjuran untuk konsumsi sayuran dan buah-buahan yaitu 2 porsi sayur dan 2 hingga 3 porsi buah setiap hari. Ketiga, biasakan mengonsumsi lauk pauk mengandung protein tinggi. Perlu diperhatikan pula kandungan lemak yang terkandung dalam lauk pauk. Sebaiknya konsumsi lauk pauk yang termasuk dalam kategori rendah lemak. Yang keempat, biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Namun, alangkah lebih baiknya apabila mengkonsumsi berbagai jenis makanan pokok, antara lain roti, jagung, maupun singkong. Yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Konsumsi makanan yang mengandung manis, asin, dan lemak berlebihan akan berisiko menimbulkan berbagai macam penyakit. Yang keenam, biasakan sarapan. Makan pagi adalah makanan yang paling penting. Pemenuhan kebutuhan pada pagi hari akan menunjang kinerja aktivitas yang dilakukan sehari. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup. Asupan air putih yang dianjurkan adalah 8 hingga 10 gelas perharinya. Konsumsi air putih yang cukup akan membantu fungsi ginjal dan mampu menggantikan cairan tubuh yang hilang. 8. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. Membaca label pada kemasan pangan memudahkan kita untuk memilih bahan pangan yang sehat, aman, dan bernilai gizi seimbang. 9. Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. Mencuci tangan sebelum makan adalah salah satu upaya kesehatan untuk mencegah masuknya mikroorganisme masuk ke dalam tubuh. Yang ke-10,
Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Banyak aktivitas ringan yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah dengan berjalan kaki. Anjuran melakukan aktivitas fisik ringan dalam seharinya adalah 5 hingga 10 menit dan aktivitas sedang selama 30 menit. Anjuran untuk berolahraga adalah 3 kali dalam seminggu. Isi piringku. Makanan yang kita makan dalam isi piringku sangat mempengaruhi sistem di dalam tubuh, termasuk sistem kekebalan tubuh yang akan melindungi kita dari penyakit. Makanan yang bergizi seimbang tersebut akan menentukan status kesehatan kita saat ini dan masa selanjutnya. Isi piringku merupakan slogan yang menggambarkan porsi makan dalam satu piring, yaitu 50% sayur dan buah, serta 50% karbohidrat dan protein. Berikut merupakan isi piringku untuk orang dewasa, yang terdiri dari makanan pokok sebesar sepertiga dari piring makan, kemudian sayur-sayuran sebanyak sepertiga dari piring makan, lalu untuk buah-buahan, 1/6 dari piring makan, dan lauk pauk 1/6 dari piring makan. Dampak ketidakseimbangan gizi. Dampak ketidakseimbangan gizi terdiri dari dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Untuk anak-anak, dampak jangka pendek yang dapat terjadi adalah perkembangan otak tidak optimal, pertumbuhan fisik tidak optimal, dan perkembangan organ metabolik tidak optimal. Untuk dampak jangka panjang pada anak-anak, yaitu menurunnya kemampuan kognitif dan pendidikan, stunting atau pendek, hipertensi, diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. Ketidakseimbangan gizi juga akan berdampak pada orang dewasa, antara lain fungsi otak melemah, mudah lelah saat melakukan aktivitas fisik, kenaikan berat badan, gangguan pencernaan dan mual, serta gangguan tidur. Untuk menghindari hal-hal tersebut, sebaiknya kita menerapkan pesan-pesan gizi seimbang serta prinsip isi piringku. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang 1000 HPK dan TTD. 1000 HPK ini merupakan 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan ini adalah masa awal kehidupan yang dimulai saat di dalam kandungan sampai usia 2 tahun pertama setelah kelahiran. Mengapa 1000 HPK sangat penting? Gangguan yang terjadi pada periode ini, khususnya gangguan asupan gizi, akan berdampak pada kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang bersifat permanen dan jangka panjang, serta lebih sulit untuk diperbaiki setelah anak berusia 2 tahun. Kemudian hubungan status gizi dengan 1000 HPK, status gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagai penentu kualitas sumber daya manusia semakin jelas dengan adanya bukti bahwa status gizi dan kesehatan ibu pada masa prahamil, saat hamil, dan menyusui merupakan periode yang sangat kritis. Titik kritis 1000 hari pertama kehidupan. Yang pertama, pada 270 hari pertama, energi meningkat 300 kilokalori per hari, dengan protein yang meningkat sebesar 68%, zat besi, asam folat, kalsium, dan jodium juga meningkat. Kemudian 180 hari kemudian, melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD, dan pemberian ASI susu ibu secara eksklusif. Kemudian dilanjutkan 550 hari kemudian, mulai usia 6 bulan ke atas, anak mulai diberikan makanan pendamping ASI. Gangguan gizi 1000 HPK, yang pertama saat janin sampai baduta, gangguan gizi kronis atau pendek, kelebihan gizi atau kegemukan, dan gangguan gizi akut seperti kurus yang menyebabkan kematian. Kemudian ada dampak jangka pendek yang berupa gangguan perkembangan otak, gangguan pertumbuhan, dan gangguan metabolisme tubuh. Kemudian ada juga dampak jangka panjang, rendahnya kemampuan kognitif dan prestasi pendidikan, rendahnya daya tahan kemampuan kerja, dan meningkatkan risiko penyakit-penyakit seperti yang tertera di dalam presentasi. Kemudian
Kemudian kita beralih pada materi TTD atau tablet tambah darah pada ibu hamil. TTD atau tablet tambah darah adalah suplemen yang mengandung zat besi. Zat besi adalah mineral yang dibutuhkan untuk membentuk sel darah merah hemoglobin. Mengapa TTD atau tablet tambah darah itu sangat penting? Ibu hamil sangat rentan mengalami anemia. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan ibu akan zat besi seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Saat ibu mengalami anemia, darah ibu tidak memiliki sel darah merah yang cukup sehat untuk mengangkut oksigen ke jaringan ibu dan kepada janin. Manfaat tablet tambah darah bagi ibu hamil. Tablet tambah darah selama kehamilan yang sangat penting karena dapat membantu proses pembentukan sel darah merah sehingga dapat mencegah terjadinya anemia atau penyakit kekurangan darah merah. Akibat kekurangan zat besi bagi ibu hamil, yang pertama bayi lahir prematur, yang kedua BBLR atau berat bayi lahir rendah, kemudian yang ketiga perkembangan otak terhambat. Kemudian efek samping dari TTD akan terasa mual, muntah, kram lambung, nyeri ulu hati, konstipasi, atau BAB berwarna hitam. Kemudian waktu minum untuk TTD yaitu dikonsumsi sebelum tidur, sebaiknya dikonsumsi dengan air putih, lebih baik dikonsumsi dengan vitamin C, dan jangan mengkonsumsi TTD bersamaan dengan asam folat karena mengganggu penyerapan. Pemberdayaan kadar posyandu dalam pembuatan pemberian makanan tambahan atau PMT untuk balita dan ibu hamil berbasis bahan pangan lokal. Posyandu atau pos pelayanan terpadu merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh, dari, dan untuk masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya serta kesehatan ibu dan anak pada khususnya. Salah satu kegiatan dari posyandu ini merupakan pemberian makanan tambahan atau PMT oleh kader posyandu. Makanan tambahan ini merupakan makanan bergizi sebagai tambahan selain makanan utama bagi kelompok sasaran, guna memenuhi kebutuhan gizi sasaran. Pendidikan dan pelatihan pembuatan PMT ini ditekankan pada penggunaan bahan pangan lokal. Hal ini dikarenakan pangan lokal ini merupakan bahan makanan yang khas yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi yang ada pada suatu daerah. Dengan penggunaan bahan pangan lokal, masyarakat lebih memahami dan lebih terampil dalam membuat PMT karena sesuai dengan kebiasaan dan sosial budaya setempat. Pemanfaatan pemberian makanan tambahan atau PMT ini digunakan untuk mengatasi balita kurus dan juga pemanfaatan PMT tinggi Fe untuk ibu hamil. Adapun tujuan kegiatan yaitu untuk memberdayakan kader posyandu dalam pembuatan PMT balita dan ibu hamil berbasis bahan pangan lokal dan juga untuk meningkatkan keterampilan kader dalam pembuatan PMT balita dan ibu hamil berbasis bahan pangan lokal. Berdasarkan data yang telah disampaikan, kami mengharapkan dukungan dari Kepala Desa untuk kegiatan yang akan kami laksanakan, dukungan dan bantuan kader posyandu untuk mendapatkan nomor kontak sasaran, dan dukungan serta bantuan kader posyandu untuk membuat kesepakatan dengan responden agar hadir dan aktif saat dilakukan kegiatan penyuluhan dan pelatihan.